Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai pengertian, tujuan, dan prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama itu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas menggabungkan konsep pengelolaan dan kelas. Dalam bahasa Inggris, pengelolaan memiliki arti yang sama dengan manajemen, yaitu kegiatan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun kelas adalah ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah suatu runtunan perilaku kompleks yang digunakan oleh pendidik untuk memelihara keadaan kelas sehingga memungkinkan siswa belajar dengan pencapaian yang efisien maupun berkualitas tinggi. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan kelas dapat dianggap sebagai tugas paling pokok sekaligus paling sulit yang harus dilakukan oleh pendidik. Pada prinsipnya, bahwa pengelolaan kelas berguna untuk bagaimana peserta didik mau belajar dengan sungguh-sungguh, dan dominasi yang paling nyata adalah bagaimana penataan ruang kelas itu sesuai dengan harapan warga belajar. Ketika penataan itu menyenangkan dan membuat peserta termotivasi untuk belajar, maka disinilah pengaturan itu perlu terus untuk dikembangkan. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan serta mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain adalah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadi proses belajar mengajar. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan terencana dan berkaitan untuk menciptakan keadaan kelas yang mengharuskan siswa mampu belajar dengan mudah, aman, dan tenang sehingga dapat terjadinya interaksi belajar mengajar yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas memiliki tujuan agar terciptanya suasana belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Guru yang melakukan pengelolaan yang baik akan mencapai tujuan dengan baik. Sebaliknya, guru yang melakukan pengelolaan dengan kurang baik akan mencapai tujuan dengan kurang baik pula. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Dengan demikian, tujuan dari pengelolaan kelas adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian materi yang terakhir adalah prinsip pengelolaan kelas. Dalam rangka memperkecil masalah di dalam kelas, seorang guru harus tahu prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dapat diterapkan. Di antaranya yang pertama itu hangat dan antusias. Hangat dan antusias dapat memberikan suasana kelas yang menyenangkan dan yang merupakan salah satu syarat bagi terciptanya kegiatan belajar mengajar yang optimal. Jika kelas sudah mempunyai rasa hangat, kegiatan belajar mengajar akan terasa lebih hidup dan para peserta didik akan antusias dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua itu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Tantangan juga akan menimbulkan motivasi keadaan diri individu setiap peserta didik. Kemudian yang ketiga, bervariasi.
Penggunaan alat atau media, gaya dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Kemudian yang keempat itu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Kemudian yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian peserta didik pada hal yang negatif. Kemudian yang keenam, penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh peserta didik merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu menolong peserta didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya dapat menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Selain itu, ruang kelas tentunya juga harus ditata sedemikian rupa sehingga secara layak dapat melangsungkan kegiatan pembelajaran. Demikianlah materi tentang pengertian, tujuan, dan prinsip pengelolaan kelas dari saya. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Jadi keterampilan pengelolaan kelas ini merupakan keterampilan guru dalam memilih strategi pengelolaan kelas yang sesuai pada kemampuannya menganalisis masalah kelas yang dihadapi. Keterampilan ini harus dimiliki oleh seorang guru untuk menciptakan dan menjaga situasi pembelajaran yang kondusif dan memulihkan kembali situasi pembelajaran jika dalam berlangsungnya pembelajaran mengalami suatu gangguan. Adapun jenis-jenis dari keterampilan ini, yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Adapun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut meliputi yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran, yaitu kegiatan guru untuk menciptakan suasana yang menjadikan siswa berpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu keterampilan menutup pelajaran, yaitu kegiatan guru mengakhiri proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan, yaitu usaha guru menyajikan materi pelajaran yang diorganisasikan secara sistematis. Yang keempat yaitu keterampilan bertanya, yaitu usaha guru untuk mengoptimalkan kemampuan menjelaskan melalui pemberian pertanyaan kepada siswa. Yang kelima yaitu keterampilan mengelola kelas, yaitu kegiatan guru untuk menciptakan siklus belajar yang kondusif. Dan yang terakhir yaitu keterampilan memberi variasi, yaitu usaha guru menghilangkan kebosanan siswa dan menerima pelajaran melalui variasi gaya mengajar, penggunaan metode atau media, dan pola interaksi kegiatan siswa. Jenis yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respons guru terhadap gangguan peserta didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Adapun strategi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama yaitu modifikasi perilaku. Apabila guru menggunakan strategi ini, maka harus menganalisis perilaku peserta didik yang mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi perilaku tersebut dengan memberikan penguatan secara sistematis. Yang kedua yaitu pengelolaan kelompok. Guru dapat menggunakan alternatif lain dalam mengatasi pengelolaan kelas, yaitu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu menemukan dan memecahkan perilaku yang menimbulkan masalah. Adapun perilaku-perilaku yang dimaksud yaitu perilaku yang tidak sesuai, seringkali merupakan gejala dari masalah yang lebih mendalam yang dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor. Kedua yaitu tingkat efektivitas tindakan yang diambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab dasar perilaku tersebut sangat berpengaruh pada pengurangan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, di samping kedua jenis keterampilan di atas, ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama yaitu menghindari campur tangan yang berlebihan. Yang kedua menghentikan penjelasan tanpa alasan. Ketiga ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Keempat penyimpangan. Yang terakhir yaitu sikap yang terlalu membingungkan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, pada materi perbedaan pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran, dua konsep ini seringkali tumpang tindih dalam konteks pendidikan, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Keduanya memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, tetapi dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Yang pertama ada ruang lingkup. Pengelolaan kelas melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan tata kelola lingkungan belajar secara menyeluruh, mencakup pengertian fisik ruangan, seperti tata letak meja dan kursi, ventilasi, serta pencahayaan. Selain itu, pengelolaan kelas juga mencakup interaksi sosial antara siswa dan aturan yang dipatuhi, sehingga menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pengelolaan administrasi seperti kehadiran siswa, pelaporan kondisi kelas, dan kegiatan non-akademik juga merupakan bagian dari pengelolaan kelas. Sebaliknya, pengelolaan pembelajaran berfokus pada proses yang terjadi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan pembelajaran yang sistematis, implementasi metode pembelajaran yang efektif, dan penilaian hasil belajar siswa untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi secara berkala dilakukan guna memperbaiki strategi pembelajaran dan meningkatkan kualitas serta keberhasilan proses belajar. Yang kedua ada fokus utama. Pada pengelolaan kelas, melibat beratkan pada penciptaan dan pemeliharaan lingkungan fisik serta suasana yang mendukung kegiatan belajar. Ini mencakup penyusunan aturan kelas, disiplin, pengelolaan sumber daya, dan pengaturan fasilitas. Tujuannya adalah untuk meminimalisir gangguan yang dapat menghambat proses belajar mengajar dan memastikan interaksi antar siswa berlangsung secara positif. Di sisi lain, pengelolaan pembelajaran lebih terarah pada bagaimana proses belajar mengajar dilaksanakan secara efektif. Ini melibatkan pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai, penggunaan media pembelajaran, serta metode evaluasi yang tepat untuk memantau kemajuan belajar siswa. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Selanjutnya ada sasaran utama. Dalam pengelolaan kelas sendiri, sasarannya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung dengan tertib dan efisien. Lingkungan kelas yang dikelola dengan baik dapat memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar dan mengurangi perilaku yang mengganggu. Sebaliknya, pengelolaan pembelajaran menargetkan peningkatan kualitas dan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, tujuan pembelajaran diharapkan dapat dicapai secara optimal serta mampu meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik siswa. Dan yang terakhir ada pendekatan. Pengelolaan kelas menggunakan pendekatan yang lebih administratif dan manajerial, di mana peraturan, kebijakan, dan struktur kelas menjadi pusat perhatian. Guru berperan sebagai pengelola yang mengatur jalannya kegiatan kelas, termasuk disiplin dan interaksi sosial. Di sisi lain, pengelolaan pembelajaran memerlukan pendekatan yang lebih akademik dan diaktif. Guru bertindak sebagai fasilitator yang tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Metode pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kooperatif seringkali diterapkan untuk memaksimalkan potensi siswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayadin dari kelompok 6 mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengelolaan kelas yang efektif. Jadi, pengelolaan kelas efektif ini merupakan aspek krusial dalam proses pembelajaran yang berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Ini melibatkan beberapa elemen penting termasuk perencanaan pembelajaran, pengaturan lingkungan kelas, manajemen perilaku siswa, komunikasi dan hubungan guru dengan siswa, serta evaluasi teknik pengelolaan kelas. Jadi masing-masing elemen tadi ini berkontribusi terhadap terciptanya suasana belajar yang optimal. Nah, di sini yang pertama itu perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran adalah langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan kelas yang efektif. Dalam proses ini, guru merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan
menentukan strategi yang tepat untuk mencapainya. Menurut Riani dan Siregar pada tahun 2021, perencanaan yang baik tidak hanya meliputi pemilihan materi, tapi juga metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dengan memiliki rencana yang matang, guru dapat meminimalkan kemungkinan masalah yang mungkin muncul selama proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran juga melibatkan kreativitas yang dapat menarik minat siswa dengan menyertakan elemen kreatif inovatif dalam rencana pembelajaran. Siswa dapat lebih bersemangat dan terlibat dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, perencanaan pembelajaran juga harus mencakup strategi penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang akan membantu guru untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran yang memahami kebutuhan siswa secara lebih baik. Kemudian yang kedua, pengaturan lingkungan fisik kelas, yang dimana di sini pengaturan lingkungan fisik kelas sangat mempengaruhi suasana belajar. Lingkungan yang teratur dan nyaman dapat meningkatkan konsentrasi siswa dan mengurangi gangguan. Menurut Prabowo pada 2023 menyatakan bahwa pengaturan meja, kursi, dan bahan ajar perlu dipertimbangkan untuk menciptakan ruang kelas yang mendukung interaksi. Misalnya pada pengaturan tempat duduk yang memungkinkan diskusi kelompok dapat mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi. Selain itu, dekorasi kelas juga dapat menarik siswa ya, di mana yang relevan juga dapat menciptakan suasana yang positif. Dengan menampilkan karya siswa, poster pembelajaran, atau informasi terkait materi pembelajaran, guru dapat membuat siswa merasa lebih terhubung dengan lingkungan belajar mereka. Pengaturan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik sangat penting untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman. Oleh karena itu, lingkungan fisik juga harus diperhatikan sebagai bagian internal dari pengelolaan kelas yang efektif. Dan poin yang ketiga yaitu manajemen perilaku siswa, yang dimana di sini artinya salah satu manajemen perilaku siswa yang menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan kelas. Guru perlu menetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas terkait perilaku siswa di dalam kelas. Penerapan konsekuensi yang adil dan konsisten terhadap pelanggaran aturan sangat penting untuk menjaga kedisiplinan. Dengan memiliki struktur yang jelas, siswa akan lebih memilih batasan yang ada dan konsekuensi dari tindakan mereka. Pendekatan positif dalam manajemen perilaku juga sangat dianjurkan. Penghargaan untuk perilaku yang baik meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi dengan baik pula. Di samping itu, guru harus mampu menciptakan iklim kelas yang positif, mana siswa akan merasa aman untuk mengekspresikan diri mereka. Penggunaan teknik penguatan positif seperti memberikan pujian atau penghargaan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perilaku positif siswa. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi dan hubungan antara guru dan siswa. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa adalah kunci untuk menciptakan hubungan positif di dalam kelas pula. Hubungan yang baik akan meningkatkan rasa saling percaya yang ada gilirannya dapat memfasilitasi proses belajar. Menurut Dewi dan Hasanah mengemukakan bahwa guru perlu terbuka dan responsif terhadap masukan dari siswa. Dengan mendengarkan dan menghargai pendapat siswa, guru dapat menciptakan suasana di mana merasa mereka dihargai dan diperhatikan. Komunikasi yang jelas dapat menyampaikan materi pembelajaran yang penting. Guru harus mampu menyampaikan informasi secara mudah dipahami oleh siswa, serta menyediakan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari jargon yang membingungkan dapat membantu siswa lebih mudah memahami suatu pembelajaran.
Jadi melalui komunikasi yang baik ini siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran, merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi sehingga mendukung perkembangan akademik mereka. Kemudian poin yang kelima, evaluasi teknik pengelolaan kelas, yang dimana evaluasi teknik pengelolaan kelas diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan kelas diterapkan efektif. Evaluasi ini dilakukan untuk observasi langsung, umpan balik dari siswa, dan analisis hasil belajar. Dengan melakukan evaluasi, guru dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan untuk mencapai hasil yang baik. Dalam proses evaluasi, penting bagi guru untuk membuka ruang bagi umpan balik konstruktif dari siswa. Pendekatan ini tidak hanya membantu guru dalam memperbaiki metode pengelolaan, tetapi juga melibatkan siswa dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu, melakukan refleksi secara berkala mengenai strategi yang diterapkan dapat membantu siswa untuk terus mengembangkan keterampilan manajemen kelasnya. Jadi, evaluasi teknik pengelolaan kelas ini harus menjadi bagian dari siklus pembelajaran yang berkelanjutan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi yaitu usaha-usaha preventif masalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif memerlukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya masalah yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Usaha preventif ini bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal. Adapun pengertian tindakan preventif yaitu adalah langkah-langkah yang diambil guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran sebelum masalah tersebut muncul. Tindakan ini bersifat pencegahan dan dilakukan secara sistematis dan terencana. Kedua, usaha preventif dalam pengelolaan kelas. Di sini ada usaha pertama yaitu perencanaan yang matang, di mana memiliki 4 poin yaitu menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur, mempersiapkan materi dan media pembelajaran, ketiga mengatur tata letak ruang kelas, dan keempat menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Usaha kedua yaitu penetapan aturan dan rutinitas, memiliki 4 poin yaitu membuat aturan kelas yang jelas dan konsisten, menetapkan prosedur rutin untuk kegiatan sehari-hari, mengkomunikasikan ekspektasi perilaku kepada siswa, dan terakhir melibatkan siswa dalam pembuatan aturan kelas. Dan usaha yang ketiga yaitu pengembangan hubungan positif, memiliki 4 poin yaitu membangun raport dengan siswa, menciptakan lingkungan sportif, menunjukkan sikap respek terhadap siswa, dan yang terakhir mengembangkan komunikasi 2 arah. Dan usaha keempat yaitu pengorganisasian pembelajaran, memiliki 4 poin yaitu penyusunan jadwal yang efektif, mengatur transisi antara aktivitas, mempersiapkan materi pembelajaran, dan yang terakhir mengorganisir kelompok belajar. Dan poin kelima, usaha yang kelima maksudnya yaitu manajemen lingkungan pembelajaran, mengatur pencahayaan dan ventilasi, menata furnitur secara ergonomis, menciptakan display pembelajaran yang menarik, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Dan usaha keenam yaitu pengembangan profesional guru, memiliki 4 poin yaitu meningkatkan kompetensi pedagogik, mempelajari teknik manajemen kelas terbaru, melakukan refleksi pembelajaran, dan yang terakhir berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan usaha yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, memiliki 4 poin yaitu mengamati dinamika kelas secara reguler, mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, mengevaluasi efektivitas
strategi yang digunakan, dan yang terakhir melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan. Dan yang ketiga yaitu implementasi tindakan preventif. Memiliki 3 tahapan, yaitu tahap pertama itu tahap persiapan, memiliki 4 poin, yaitu analisis kebutuhan kelas, kedua identifikasi karakteristik siswa, penyusunan rencana tindakan, dan yang terakhir persiapan sumber daya. Dan tahap kedua yaitu pelaksanaan memiliki 4 poin juga, yaitu yang pertama konsistensi dalam penetapan aturan, kedua pemberian feedback konstruktif, dan ketiga pemodelan perilaku yang diharapkan, dan yang terakhir penguatan positif. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi, memiliki 4 poin, yaitu yang pertama pengumpulan data dan informasi, kedua analisis efektivitas tindakan, ketiga identifikasi area perbaikan, dan keempat penyusunan rencana yang tindak lanjut. Selanjutnya yaitu faktor pendukung keberhasilan. Memiliki di sini faktor pendukung keberhasilan ada 5. Yang pertama yaitu komitmen guru dalam implementasi, kedua dukungan manajemen sekolah, ketiga partisipasi aktif siswa, dan keempat ketersediaan sumber daya, dan yang terakhir konsistensi penerapan. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dwi Putri Nadila akan menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas adalah berbagai strategi dan metode yang digunakan oleh guru untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi proses pembelajaran. Pengelolaan kelas bertujuan untuk menjaga keteraturan, meningkatkan motivasi siswa, menciptakan suasana positif, dan memfasilitasi interaksi yang mendukung pembelajaran. Pengelolaan kelas tidak hanya mencakup bagaimana seorang guru mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku siswa, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun beberapa pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah pendekatan di mana guru menjadi figur yang sangat menekankan peraturan dan disiplin dengan tegas. Dalam pendekatan ini, guru dianggap sebagai penguasa yang mengendalikan jalannya pembelajaran dengan membuat aturan yang harus dipatuhi oleh siswa. Siswa diharapkan mengikuti arahan dan instruksi guru secara ketat tanpa banyak perdebatan. Kemudian, kedisiplinan dan kontrol yang kuat adalah ciri utama pendekatan otoriter ini. Guru mengatur segala sesuatu dengan jelas, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi merupakan pendekatan yang jarang diterapkan oleh guru di kelas. Berdasarkan hasil wawancara bahwa peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak pernah diberikan sanksi berupa hukuman fisik walaupun melakukan pelanggaran yang berat sekalipun. Peserta didik yang melakukan pelanggaran akan diberikan bimbingan oleh guru kelasnya. Tidak adanya ruang bimbingan khusus, maka bimbingan dilaksanakan dalam kelas pada saat jam pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajar yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil pembelajaran yang bermutu. Kemudian adapun hal-hal yang memanajemen kelas, yaitu yang pertama menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. Kemudian yang kedua menerapkan kegiatan yang efektif. Yang ketiga menyediakan daftar kegiatan rutin kelas, dan yang keempat adalah memberikan pengarahan yang jelas. Kemudian yang keempat ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku adalah pendekatan di mana guru berfokus pada membentuk dan mengembangkan perilaku positif pada siswa sambil mencegah perilaku negatif. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif melalui penguatan perilaku yang diinginkan dan pengendalian perilaku yang tidak diinginkan.
Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai pengelola perilaku siswa dengan menerapkan strategi seperti pemberian penghargaan atau penguatan positif untuk perilaku baik dan konsekuensi atau penguatan negatif untuk perilaku yang tidak sesuai. Ada beberapa penerapan pendekatan perubahan perilaku. Yang pertama yaitu pendekatan positif, yaitu meningkatkan intensif atau penghargaan positif sebagai respon terhadap perilaku yang diinginkan. Kemudian yang kedua, penghapusan waktu, menghilangkan atau membatasi akses peserta didik terhadap intensif dalam kurung waktu tertentu. Kemudian jawaban merugikan, memberikan konsekuensi negatif atau pengurangan intensif sebagai respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah pemberian bantuan, yaitu memberikan dukungan atau bantuan kepada peserta didik untuk mendorong perubahan perilaku positif. Kemudian yang kelima ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah pendekatan yang merujuk pada preventif dan korektif yang berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk mencegah munculnya masalah perilaku siswa. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa dengan perencanaan kurikulum yang baik dan pelaksanaan yang efektif, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif sehingga siswa cenderung terhindar dari perilaku negatif. Kemudian yang keenam ada pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan dengan strategi pembelajaran di mana siswa dikelompokkan untuk belajar secara kolaboratif. Pendekatan ini bertujuan agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sesuai dengan kenyamanan dari siswa itu sendiri. Dalam pendekatan ini, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sehingga siswa dapat bekerja sama, berbagi pengetahuan dan mengembangkan keterampilan sosial serta kerjasama tim. Kemudian yang ketujuh ada pendekatan elektis dan pluralistik. Pendekatan elektis adalah pendekatan di mana guru atau konselor tidak terikat pada satu teori dan atau metode tertentu dalam pembelajaran konseling. Guru yang menggunakan pendekatan ini menggabungkan berbagai pandangan, metode, dan teknik dari berbagai teori dan pendekatan yang ada, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi peserta didik. Kemudian yang kedelapan ada pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan merupakan suatu pendekatan yang digunakan guru berdasarkan hasil wawancara guru memberikan sanksi kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Dalam pendekatan ini, guru menggunakan kekuasaan normatif, yaitu kekuasaan aturan atau norma yang harus ditaati oleh siswa. Kemudian yang kedelapan yaitu pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam menentukan aturan kelas. Dalam pendekatan ini, guru memberikan ruang kebebasan bagi siswa untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait peraturan yang akan berlaku di kelas. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan resep. Pendekatan resep adalah pendekatan pengelolaan kelas yang berfokus pada paduan langkah demi langkah atau daftar tindakan spesifik yang harus diambil oleh guru dalam menanggapi berbagai masalah yang muncul. Pendekatan ini mirip dengan mengikuti resep masakan dalam buku masakan, di mana guru hanya perlu mengikuti instruksi yang telah ditentukan untuk mengatasi situasi tertentu di kelas.